Jadi permasalahan utama di bidang pertanian itu kadang petani bisa produksi tapi tidak bisa menjual. Tapi dengan adanya kendala itu ketika kita menjadi petani yang sudah inovatif, ini menjadi peluang. Karena petani yang lain tentunya menghadapi situasi ini akan berat. Tapi ketika kita bisa improvisasi, belajar dari pengalaman, ini kita bahkan justru akan menemukan satu produksi dengan harga yang bagus. Gitu. Kemudian saya akan menjadi barang antik yang harganya selangit ketika pelaku pertanian itu mulai hilang dan lahan pertanian semakin sempit. Gitu. Perkenalkan, nama saya Dwi Sartono dengan alamat Desa Kepatihan RT 3 RW 1. Usaha bergerak di bidang pertanian hortikultura berkonsep edukasi, agrowisata, dan produksi tanaman hortikultura. Dulu tahun 2009 dengan konsep pertanian seperti pertanian yang petani lakukan, yaitu pertanian tanaman pangan dan hortikultura. Kemudian di tahun 2018 kita konsep menjadi pertanian multi cropping dengan orientasi untuk mengedukasi pertanian terhadap generasi pemuda pertanian atau petani milenial. Kemudian kita juga mengembangkan wisata edukasi untuk anak usia dini, SD, remaja, sebagai bentuk pembelajaran seperti outing class, outbound, dan sebagainya. Kemudian juga kita mencoba menyelesaikan masalah pemasaran dengan cara menjual hasil produksi pertanian langsung ke user atau konsumen secara langsung, sehingga mereka petani bisa menjual dengan harga konsumen, konsumen pun bisa melihat cara budidaya tanaman yang mereka inginkan. Jadi permasalahan utama di bidang pertanian itu kadang petani bisa produksi tapi tidak bisa menjual. Dengan berjalannya waktu dan pengalaman, kita mencoba improvisasi terkait marketing pertanian. Jadi selain kita membudidayakan juga dengan cara budidaya yang baik dan benar, bahkan kita berbicara tentang tanaman sehat. Kalau berbicara organik tentunya kita belum pertanian organik murni ya. Dari situ kemudian saya mencoba melihat peluang bahwa pertanian ini cukup peluang karena masalah klasik terkait pemasaran tadi kita bisa selesaikan dengan sendirinya gitu kan. Yang pertama, dulu ketika panen tanaman, saya selalu budidaya satu tanaman dalam satu lahan. Kalau tanaman pangan ya padi semua, kemudian tanaman horti kalau nanam cabai ya cabai semua, kalau melon semua. Sehingga pada saat panen raya kita tidak bisa merasakan harga yang berpihak pada petani. Berawal dari itu kemudian saya mencoba untuk kenapa tidak menanam lebih dari satu tanaman, sehingga ketika tanaman satu harganya jatuh, mendapatkan panenan yang lain dengan harga yang mungkin lebih baik. Itu yang pertama, konsep awalnya. Kemudian setelah itu saya terapkan di beberapa produk pertanian atau item tanaman yang berbeda di satu lokasi. Ternyata menarik banyak orang untuk datang. Yang pertama datang hanya untuk melihat foto-foto dan sebagainya. Kemudian ketika kita mencoba menawarkan pada mereka kalau mau bahasa Jawa ngersake atau menginginkan belanja buah dan sayuran, silahkan petik sendiri. Nah disitulah kemudian mereka senang karena bisa membeli buah langsung pada tanamannya atau pohonnya gitu. Sehingga kemudian kami juga senang karena tentunya harga yang kita dapatkan juga jauh lebih mahal dan konsumen merasakan harga lebih murah. Kalau kita mengandalkan proses produksi buah dan sayuran hanya di satu lokasi ini, tentunya 1 minggu atau 2 pekan habis semuanya terbeli oleh konsumen. Nah, mengantisipasi itu kita juga banyak bermitra dengan teman petani sekitar. Yang pertama, petani sekitar kami suruh atau recommended untuk nanam apa yang kita butuhkan dengan SOP yang kita berikan, pendampingan yang kita berikan. Itu ada beberapa petani sini, ada sekitar 5 sampai
9 orang kurang lebih ya, untuk tanaman sayuran terutama. Kemudian untuk tanaman buah kita memang ada bermitra di petani di luar kecamatan sini Mas, karena memang nanam melon itu tidak sembarangan petani bisa nanam, sehingga kita bermitra dengan petani-petani melon di Wonogiri terkait kalau di sini tidak atau stok di sini melon habis. Tapi tentunya kita yang recommended, teman-teman yang sepemahaman apa yang kita inginkan, buahnya seperti apa, teknis budidayanya seperti apa, itu biasanya kita kenal duluan. Dan mereka juga sering ke sini ngobrol sehingga kita bisa berpartner untuk penyediaan produksi. Harapannya kita akan menjadi outlet besar yang bisa memberikan pemasok untuk market modern. Karena kalau bicara dengan kuantiti, ketika nanti sudah terhubung dengan banyak petani, tentunya petani milenial yang berorientasi pada produksi premium, kemudian skalanya ekonomis, sehingga kita berani menawarkan pada market modern yang di luar sana. Sebenarnya kalau market modern itu udah banyak yang menawarkan mereka, justru kita yang belum siap karena keterbatasan kita pelakunya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita masih mempelajari mekanisme market modern karena isu yang beredar kalau di market modern itu pembelian di petani tidak on cash, ada jeda waktu 2 minggu, 3 minggu, dan selalu petani itu terkalahkan terkait nanti reject, kemudian pembayaran dan sebagainya. Memang harga relatif lebih bagus ya, cuma permasalahan-permasalahan yang dihadapi ketika kita bermitra dengan market modern ya tentunya kita akan menjadi catatan. Sehingga sampai sejauh ini kita masih bertahan pada konsep yang sebelum kita ke market modern. Tapi ke depan tentunya kalau udah produksinya massal, banyak dengan kualitas yang kita perhitungkan, tetap kita akan kerjasama dengan market modern atau pasar modern Mas gitu. Selain kita juga memasarkan secara online melalui media-media sosial itu sekarang ini. Kalau untuk petani kita secara mitranya ya mereka kita ajari cara nanam, kita rekomendasikan benih yang dibudidayakan, modal yang digambarkan ya, kita tidak memberi modal, mereka modal sendiri, cuma kita membantu ketika nanti panen kita bantu pasarkan. Berbicara tentang modal kita relatif ya, artinya kemampuan petani itu sendiri. Ketika kita bicara dengan petani, kadang ketika kita menggambarkan satu bentuk cash flow atau analisa usaha dengan luasan taruhlah 1 hektar gitu ya, dengan modal sekian, target hasil sekian. Tentunya kalau petani pemula itu ya saya tidak menyarankan untuk skala luas, itu hanya skala yang sesuai dengan kemampuan realnya mereka. Kemudian itu dalam rangka pembelajaran dan dia merasakan prosesnya itu dulu. Mungkin bahkan 500 atau 1000 meter ya kita recommended gitu kan, untuk mereka bisa merasakan, mereka bisa menghitung, sehingga ketika nanti dia sudah dalam proses budidayanya, panennya, pemasarannya, dia sudah merasakan, oh tanam melon atau nanam sayuran modal sekian dapat sekian gitu. Walaupun kita punya gambaran gitu ya, tanam melon itu sekian nanti dapatnya sekian gitu kan. Cuma ketika dia sudah berproses melakukan, kita dampingi dan sebagainya, mereka merasakan penuh. Lah nanti untuk finali selanjutnya ya terserah mau skala berapa, cuma kan harus mempersiapkan tenaga kerja, tidak melulu dia yang mengerjakan. Kalau melon ya kita kan itemnya berbeda ya. Kalau melon yang saya coba konsep di SOP saya itu, untuk per batang melon itu modalnya kurang lebih di angka 9.000 sampai 10.000 Mas. Kalau luasan 500 meter, jarak 50 cm sama 70 cm itu populasi sekitar 800 sampai 900 tanaman. Gitu. Kalau modalnya per batang itu sekitar 9.000 sampai 10.000, untuk 900 kan tentunya sekitar 9 juta ya. Gitu ya, 9 juta dengan target hasil per batangnya 2 kilo nih. Artinya populasi 800 batang kali 2 kilo artinya 1,6 ton. Dengan harga jual melon saat ini kita jual di angka 12.000. Ya, modal 9 juta dapatnya 9 kali sekitar hampir 18 juta Mas, hampir 100% gitu kan modalnya itu. Kalau kita sudah belajar benar-benar budidaya melon itu seperti ini, hitung-hitungan modalnya seperti ini gitu. Nah kemudian bicara tentang kendala ya atau masalah penghambat kenapa tidak banyak pelaku pertanian atau anak muda yang bergerak di bidang pertanian, yaitu tadi terkait kepastian pasar, kepastian harga harga produksi pertanian ini yang membuat
teman-teman petani sedikit tidak seperti langsung set gitu, artinya karena tidak ada kepastian. Jadi teman-teman petani yang senior yang sudah belajar dari pengalaman kapan dia nanam untuk mendapatkan harga yang baik dengan prediksi atau ingatan-ingatan mereka aja, sehingga yang eksis untuk budidaya hortikultura ya teman-teman lama gitu kan. Kemudian tantangan yang lain, keterbatasan sumber daya manusia tentunya ya, karena mohon maaf akademisi di bidang pertanian ini tidak lari ke bidang pertanian, kita sudah survei itu ya, lulusan pertanian tidak dia fokus untuk bekerja atau melakukan usaha di bidang pertanian, itu yang pertama. Yang kedua, pemangku kebijakan, saya berpikir ketika ini sebuah apa istilahnya mendukung di sektor pertanian, tentunya kebijakan-kebijakan akan mendukung di petani itu sendiri ya, terkait ketersediaan modal yang dipermudah, kemudian pupuk yang tidak dipersulit, terutama marketing yang dijamin. Nah itu bagian kendala. Belum lagi cuaca ekstrim ya. Cuaca ekstrim tentunya ini sangat mempengaruhi terkait proses budidaya, terutama hortikultura. Taruh pada saat musim penghujan, itu hujan terlalu lebat tentunya banyak hama penyakit. Kemudian El Nino atau kekeringan seperti ini jadi kendala yang krusial, yang ini harus diselesaikan tidak dengan sendiri tapi bersama-sama seharusnya gitu kan. Tapi dengan adanya kendala itu, ketika kita menjadi petani yang sudah inovatif, ini menjadi peluang, karena petani yang lain tentunya menghadapi situasi ini akan berat. Tapi ketika kita bisa improvisasi, belajar dari pengalaman, ini kita bahkan justru akan menemukan satu produksi dengan harga yang bagus gitu. Cerita ini menjadi satu story yang cukup panjang ya, story yang kadang memang harus saya ceritakan dengan teman-teman yang pengen komitmen atau konsisten di bidang pertanian. Yang pertama, jujur saya basic saya untuk pendidikan memang S1 pertanian ya. Saya memang alumni di Pertanian Bogor, lulus tahun 2005. Kemudian kita juga sempat bekerja di perusahaan-perusahaan swasta, dulu sempat di Sumatera, di Palembang. Kemudian tahun 2007 saya nikah, akhirnya kita resign dari pekerjaan. Kemudian yang membawa saya untuk ke kampung kemudian konsisten di bidang pertanian adalah saya melihat kondisi kehidupan di pedesaan ya. Orang tua yang dulu menyekolah anaknya hanya dengan bertani dan sebagainya. Terus kemudian saya bertanya, saya yakin sih mereka bisa hidup di kampung, masa saya enggak gitu. Itu awalnya. Kemudian tentunya saya kolaborasi dengan budidaya tanaman pangan. Karena pada saat itu memang basic budidaya tanamannya hanya tanaman padi mas. Dulu sempat nyewa lahan untuk lahan pertanian padi gitu kan. Cuma kita tidak menentang untuk budidaya tanaman pangan atau padi itu tidak menguntungkan, ya tidak. Ini perlu saya garis bawahi, kadang saya mengajak petani untuk lebih improve, lebih menghitung atau lebih memilih, kemudian membandingkan gitu ya. Dulu nanam padi dengan modal sekian dapat untung sekian dengan luasan yang cukup luas gitu kan. Kemudian saya mulai berpikir, kalau ini kemudian saya lakukan terus, kok sepertinya peluang untuk mendapatkan intensif atau pendapatan yang lebih kok sulit pada saat itu ya, karena harga tanaman pangan pada saat itu fluktuatif banget gitu kan. Nah kemudian saya mulai berpikir, kenapa saya tidak kombinasikan antara tanaman pangan dengan tanaman hortikultura mas. Dulu pernah kita nanam padi juga, nanam tomat sama nanam cabai. Nah kita tidak punya relasi awal-awal ya, tidak bisa jual. Nanam tomat ditawarin kemana-mana nggak ada yang mau beli. Mungkin pas harganya ambruk atau apa ya kita cuma biarkan aja, bahkan kita buat lempar-lemparan untuk jagain burung pipit itu cerita itu bener itu lucu. Jadi panen tomat kita buat ketapel tuh ngelemparin burung itu, pernah sampai segitunya. Setelah itu saya belajar tanaman melon dan saya ajak teman itu untuk budidaya melon bersama mas. Tahun 2015-16 itu saya mulai fokus di budidaya melon. Alhamdulillah dengan kita fokus, dengan kita belajar dan kita banyak berhasil di budidaya tanaman melon dan bisa menghasilkan uang. Pada situ kita mulai tenang. Itu yang pertama. Kemudian opini masyarakat ketika saya pindah di sini untuk fokus untuk membuat budidaya tanaman ini lebih multi cropping, banyak sekali kendala, terutama ya cemoohan masyarakat atau ya ejekan ya, bukan cemoohan ya,
Nah, cuman kok kesannya kurang bagus gitu. Ada yang bilang, wah sekolahnya dur-dur atau sekolahnya tinggi-tinggi hanya jadi petani gitu. Yang paling miris lagi ketika orang tua dulu, ngapain istilahnya bertani gitu kan. Mbak wis ngelanjutin usahanya bapaknya di sana, jualan bakso sama nasi gulai gitu kan. Udah selesai kan masalah ekonomi gitu kan. Tapi saya tetap bertahan. Akan buktikan bahwa bertani itu bisa menghasilkan profit oriented, kemudian kita tidak terikat ya. Kita tidak terikat waktu, kemudian improvisasi atau pengembangannya itu tak terbatas menurut saya loh ya. Kita bisa nyewa lahan seluas-luasnya, kita bisa memanage diri kita, mengajari banyak orang, menciptakan lapangan kerja dan sebagainya itu. Berlikurnya waktu, terus kita berproses, kita belajar dari pengalaman, kita banyak dikenal, kita banyak teman, kita banyak relasi, sehingga apa yang kita lakukan dapat apresiasi positif sekarang ini. Bukan lagi dulu hinaan atau apa, tapi sekarang sudah mulai banyak mendekat untuk belajar mengembangkan budidaya tanaman pertanian. Makanya kebun kami sebagai reward dari apresiasi petani, ya kita buat putri coping sebagai bentuk inilah pembelajaran pada petani. Silahkan mau nanam apa, choice, pilih silahkan gitu kan. Nanam melon ada, semangka ada, cabai ada, kacang panjang ada, labu ada, bawang merah ada, bahkan anggur juga kita nanti akan budidayakan sebagai bentuk edukasi. Tentunya kita juga belajar ya, kita tidak menggurui tapi kita saling belajar untuk lebih baik. Jadi saya pesan sama teman-teman petani muda nih, milenial nih ya. Dulu saya pernah talkshow sama Pak Kepala Badan BPSDMP itu Pak Didin Nursamsi, profesor itu di Pantai Bidiri pada HPS tahun 2019 kalau tidak salah itu. Saya bercerita tentang gini, Pak, oke, hari ini petani tidak semulia dari sektor yang lain, tapi ketika manusia ini masih makan namanya buah dan sayuran pangan, tentunya masih akan ada atau akan tetap sebagai mereka bentuk konsumen dari produksi pertanian. Itu yang pertama. Kemudian saya akan menjadi barang antik yang harganya selangit ketika pelaku pertanian itu mulai hilang dan lahan pertanian semakin sempit gitu.